Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Putri 17010010071. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh kepemimpinan terhadap partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni pada presentase kedua. Kemiskinan merupakan masalah umat yang senantiasa menjadi problematika kehidupan di setiap daerah. Merupakan pekerjaan rumah yang memerlukan penanganan khusus bukan saja mengenai pembiayaan hidup untuk diri dan keluarga, akan tetapi permasalahan kehidupan itu sendiri atau perilaku hidup yang bersumber sebagian besar permasalahan kemiskinan pada rendahnya pendidikan dan keterampilan yang rendah, di samping faktor alam yang tidak bisa dihindari oleh masyarakat semisal bencana alam, keterbatasan lahan usaha, langkahnya lapangan kerja dan terbatasnya investasi, kesalahan manajemen, keterbatasan akses permodalan, dan juga terbatasnya akses informasi yang melengkapi penyebabnya kemiskinan itu. Permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah terbatasnya akses terhadap perumahan sebagai perwujud dan tempat tinggal yang sehat dan layak, rendahnya lingkungan pemukiman dan lemahnya perlindungan untuk mendapatkan dan menghuni perumahan yang layak dan sehat. Pada tahun 2011, melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia membuat program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RSRTLH). Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah program kesejahteraan sosial bagi fakir miskin untuk mewujudkan rumah yang layak huni. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi jauh lebih samping bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya rumah tinggal dan layak huni aspek lingkungan keluarga, memberikan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni. Bantuan tersebut menjadi sangat penting dan strategis karena rumah merupakan kebutuhan bagi besar semua orang fakir miskin. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis apakah pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan kepala desa terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi sosial tidak layak huni di Kampung Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Rata-rata yang diperoleh dari seluruh pertanyaan pada variabel kepemimpinan kepala desa adalah sebesar 3,78. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur memiliki termasuk ke dalam kategori baik. Merujuk pada penelitian sebelumnya yang dituangkan di dalam sebuah jurnal berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam mencapai pembangunan di Desa Banjar, jurnal tersebut menyebutkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi tingkat partisipasi dalam pembangunan. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama faktor usia, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor jenis pekerjaan, keempat faktor tingkat penghasilan kelima faktor lamanya tinggal di desa tersebut, dan keenam faktor tingkat komunikasi. Kesimpulannya, hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat dalam program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di Desa Mumbang Jaya, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Terdapat pengaruh antara pimpinan kepala desa terhadap partisipasi masyarakat Desa Mumbang Jaya dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni. Hal tersebut berdasarkan pada menguji analisis regresi linear yang dilakukan peroleh nilai hitung variabel tersebut. Lalu sarannya itu, yang pertama masyarakat Desa Mumbang Jaya kurang memantau pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, khususnya pada pemantauan dana program dan evaluasi program. Lalu yang kedua, pemerintah desa dan para stakeholder program ini harus meningkatkan keterlibatannya dalam pelaksanaan program. Yang ketiga, perlu diadakan
juga sistem monitoring secara berkala sehingga nantinya akan diketahui manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.